Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Marilah kita bersama-sama menghayati persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan tetaplah berbuat baik. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Marilah berdiri. Kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah di kekuatan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan-Mu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu setia kepada kami, baik dalam suka maupun duka. Engkau sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah ini dari awal
hingga akhir. Serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 16 ayat 7 sampai dengan 11 secara responsoria. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepadamu Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Jemaat, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang kepadamu di malam hari ini dalam ibadah keluarga. Dan dalam ibadah ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Anugerahkanlah hikmat-Mu untuk memimpin dan menuntun akal budi kami dalam memahami dan menghayati firman-Mu. Agar firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Datanglah ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah mendengarkan sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 16 yang menyatakan, karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu
apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah keluarga pada malam hari ini bertemakan terimalah dia sebagai saudaramu dalam iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks bacaan kita pada saat ini, surat Rasul Paulus kepada Filemon, ya, mengisahkan tentang 3 orang tokoh sentral. Yang pertama, Paulus, yang kedua, Onesimus, dan yang ketiga, Filemon. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam teks bacaan kita, pada salah satu nats yang kita baca tadi, sedang berada di dalam penjara. Dan ketika dia sedang berada di dalam penjara inilah, dia menuliskan surat pribadinya kepada Filemon. Jadi surat Rasul Paulus ini termasuk dalam kelompok surat pribadi. Artinya antara pribadi Paulus dengan pribadi Filemon. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Filemon yang berada di Kolose. Sebelum kita mengisahkan tentang atau melihat lebih dalam lagi tentang surat ini,
Saya mau menyampaikan kepada kita semua tentang latar belakang dari surat Rasul Paulus ini. Latar belakangnya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, karena ketika Paulus sedang berada di dalam penjara, dia kedatangan seseorang yang bernama Onesimus. Siapa Onesimus ini? Onesimus adalah seorang budak. Seorang budak pada zaman itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, statusnya sangat rendah. Dan kalau seseorang sudah berstatus sebagai budak, maka keluarganya semua adalah budak. Istri, anak-anak, cucu-cucu, bahkan keturunan berikutnya. Status mereka semua adalah seorang budak. Seorang budak adalah milik tuannya. Milik tuannya sepenuhnya. Artinya dia tidak punya hak apa-apa atas dirinya. Tugasnya adalah melayani tuannya dan seisi rumahnya. Semua pekerjaan dalam rumah dikerjakan olehnya. Saudara-saudara, apa yang telah dilakukan oleh Onesimus? Diduga Onesimus telah mencuri uang tuannya. Dan seorang budak pada waktu itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, kalau sudah melakukan suatu kesalahan kepada tuannya, apalagi mencuri uang tuannya, maka hukumannya hanya satu, yaitu dibunuh. Hukuman mati. Bisa kita bayangkan, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, ketika tuannya tahu bahwa Onesimus telah mencuri uangnya, betapa takutnya Onesimus. Sebab sudah pasti dia akan dibunuh. Persekutuan yang terkasih, dalam ketakutan yang amat sangat, Onesimus lalu melarikan diri dari rumah tuannya. Yang dia cari, Ibu Bapak, Saudara-saudara, adalah Rasul Paulus. Bisa jadi Paulus yang memang pernah melaksanakan penginjilan di Kolose di rumah Filemon, ya. Dan pada waktu dia melakukan pengajaran, memberitakan Injil Yesus Kristus di rumah Filemon, Onesimus mendengarkannya. Atau Onesimus melihatnya. Dan bisa jadi Onesimus memiliki keyakinan Pauluslah harapannya untuk bisa membebaskan atau menyelamatkan dirinya. Itulah sebabnya maka Onesimus melarikan diri, lalu menjumpai Rasul Paulus di penjara. Persekutuan yang terkasih, sesampainya di penjara, tentu Onesimus mengakui semua perbuatannya. Dengan rasa cemas dan takut, dia tentu meminta perlindungan dari Paulus. Memohonkan Paulus bisa menyelamatkan dia dari ancaman kematian akibat perbuatannya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Onesimus mencari orang yang tepat untuk memberikan perlindungan dan keselamatan baginya. Dia pergi kepada seorang hamba Tuhan, seorang penginjil Yesus Kristus, walaupun dia sedang berada di dalam penjara. Persekutuan yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus
ketika dia mendengar kisah kehidupan Onesimus ini. Paulus tidak menghakimi Onesimus. Paulus tidak membuang Onesimus. Tapi Paulus juga tentu tidak membenarkan perbuatan Onesimus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan oleh Paulus adalah dia merangkul Onesimus, memberikan bimbingan untuk Onesimus sampai kepada pengakuan dan pertobatan. Lalu lewat bimbingan yang telah dilakukannya, Paulus mengangkat Onesimus sebagai anak rohani. Dia katakan dalam bacaan kita tadi, anakku, buah hatiku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya Paulus juga tidak membuat rekayasa. Seolah-olah Onesimus tidak melakukan kejahatan. Ya. Dalam bacaan kita, saudara-saudara, khususnya surat ini jelas Paulus lalu membuat surat kepada Filemon. Filemon adalah orang kaya di Kolose, tuan dari Onesimus. Persekutuan yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus meminta kepada Filemon untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya Paulus bisa saja diam-diam, tidak usah memberitahukan kisah kehidupan Onesimus ini kepada Filemon. Bisa saja Paulus lalu mengambil Onesimus untuk melayaninya tanpa pemberitahuan kepada Filemon. Tetapi Paulus tidak melakukan itu. Paulus tetap menjaga relasi yang baik antara dia dengan Filemon. Itulah sebabnya dia menyurat kepada Filemon. Dia minta supaya Filemon mengampuni Onesimus. Paulus katakan memang Onesimus telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau kita baca teks selanjutnya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dikatakan, Paulus katakan kepada Filemon, kalaupun dia telah melakukan kerugian, membuatmu rugi, ya, artinya mengambil uang Filemon sehingga menimbulkan kerugian, Paulus katakan, aku yang bertanggung jawab. Aku yang akan mengembalikan itu. Persekutuan yang terkasih artinya Paulus mengakui bahwa Filemon telah merugikan tuannya. Bahwa Filemon telah melakukan, bahwa Onesimus telah merugikan tuannya. Dan bahwa Onesimus telah melakukan suatu kesalahan. Dan karena itulah Paulus minta supaya Filemon mengampuni Onesimus. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, ya, Paulus meminta supaya Filemon mau kembali menerima Onesimus. Ya. Jadi yang membawa surat ini, Ibu Bapak, saudara-saudara, adalah Onesimus sendiri. Dia dikembalikan kepada Filemon. Lalu Filemon membaca suratnya, dan dalam surat itu Paulus minta supaya Filemon menerima kembali Onesimus bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara dalam kasih Kristus. Artinya menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak,
tetapi saudara seiman, saudara yang didasarkan pada kasih Kristus. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus sangat yakin Filemon pasti akan mendengarkan permintaan Paulus. Dan Paulus memberikan jaminan kepada Onesimus untuk pulang tanpa rasa takut. Persekutuan yang terkasih, pesan firman Tuhan bagi kita sekalian. Pada saat ini, saudara-saudara, kita sedang menghadapi berita besar yang sedang viral. Saya yakin ibu bapak, saudara-saudara tahu berita apa itu. Hampir setiap hari, ya, bukan hampir, setiap hari, bahkan setiap jam, begitu banyak orang yang memberitakan kasus ini. Dan begitu banyak pula orang yang menontonnya, melihatnya atau membacanya lewat media-media sosial. Saya tidak perlu menyebutkan kasus itu. Saya yakin ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih mengetahui apa yang saya maksudkan kasus ini. Hubungan antara seorang pimpinan dan bawahan yang tadinya begitu akrab, ya, entah dengan motivasi apa, karena belum berakhir berita ini, pimpinan membunuh bawahannya. Mungkin karena bawahannya melakukan suatu kesalahan. Mungkin. Ya. Lalu direkayasalah cerita-cerita yang kita tahu bersama bahwa cerita itu tidak benar. Ya, lewat berita-berita media sosial. Sehingga berita ini begitu viral dan semua orang memperhatikannya. Bahkan semua orang kalau mau memberikan komentar beragam. Persekutuan yang terkasih, hubungan antara pimpinan dan bawahan yang berakhir pada pembunuhan. Dan semua yang terlibat adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Ketika masalah terjadi, persoalan muncul, ya, yang dicari bukan Tuhan Yesus. Yang digunakan, yang dipakai adalah kekuasaan. Akibatnya seperti itu. Tetapi kalau yang dicari adalah Tuhan Yesus, ibu bapak, saudara-saudara, ketika kita menghadapi pergumulan apapun, pasti ada jalan keluar. Jalan keluar yang baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Onesimus. Seorang budak yang mungkin pernah mendengar atau melihat dari jauh ketika dia sedang melayani di rumah tuannya Filemon. Melihat Rasul Paulus yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Onesimus, dia mencari Tuhannya Paulus untuk bisa menyelamatkan dirinya, yaitu Yesus Kristus. Catatan yang pertama, artinya kalau Bapak Ibu saudara-saudara menghadapi persoalan pergumulan, rumah tangga, kehilangan pekerjaan, sakit, penyakit, ya, dan lain-lain sebagainya, carilah Tuhan. Carilah Yesus Kristus. Jangan mengandalkan kekuasaan. Jangan mengandalkan kekayaan. Jangan mengandalkan jabatan. Tapi andalkanlah Yesus. Yang kedua, kita belajar juga dari Onesimus. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak menyembunyikan kesalahannya itu. Tapi dia mengakuinya lewat Rasul Paulus. Sehingga dengan demikian Paulus dapat membimbingnya.
mengarahkan dia kepada pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih, Onesimus melarikan diri karena kesalahan. Dan Paulus membimbingnya untuk kembali pulang kepada Filemon, mengakui perbuatannya, lalu dengan bimbingan Paulus, dengan surat Paulus, meminta Filemon memaafkan Onesimus. Saudara-saudara, itulah yang dapat kita pelajari dari tokoh Onesimus. Dari Paulus, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, Paulus tidak menghakimi. Tapi Paulus juga tidak merekayasa untuk membenarkan perbuatan Onesimus. Atau memutarbalikkan persoalan. Ya, tetapi dia merangkul Onesimus, membimbingnya sampai kepada pertobatan. Kita juga diajak untuk menjadi seperti Paulus. Ketika ada saudara-saudara kita mempunyai pergumulan, persoalan, dan tantangan, jangan cepat menghakimi dan mengadilinya. Tetapi sebaliknya, bimbinglah dia untuk dapat menemukan Kristus, mengakui kesalahannya, dan bertobat. Yang berikutnya, Paulus juga minta kepada Filemon untuk mengampuni dan memaafkan, menerima Onesimus sebagai saudara dalam kasih Kristus, bukan sebagai budak. Dengan demikian, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, Paulus mengajak Filemon, si orang kaya ini, untuk tidak memanfaatkan kekuasaan dan kekayaannya untuk mengadili Onesimus, tetapi justru menanamkan kasih kepada Filemon untuk menerima Onesimus. Dan dengan penerimaan Filemon kepada Onesimus, maka lewat perbuatan Paulus, apa yang Paulus lakukan, Onesimus mengalami pemulihan. Pemulihan dari seorang budak menjadi saudara seiman, dari seorang pencuri menjadi orang yang bertobat di dalam Yesus Kristus. Memulihkan status sosial ekonominya, tapi juga memulihkan iman percayanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari 3 tokoh ini hal yang baik. Bagaimana membangun relasi kasih antara yang satu dengan lainnya. Membangun persekutuan kasih dengan tidak membedakan status sosial di tengah-tengah kehidupan keluarga Allah. Marilah dalam kita menjalani kehidupan kita ke depan, kita belajar dari tokoh-tokoh ini. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan, dan tantangan. Carilah Kristus, percayalah kepadanya, maka pasti akan ada jalan keluar yang baik. Amin. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan,
bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat, marilah kita bersekutu dalam doa melalui syafaat kita saat ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Roh Kudus-Mu menguatkan dan memampukan kami untuk melakukannya menurut kasih dan rahmat-Mu. Bersama-sama dengan umat-Mu pada saat ini ya Bapa, kami datang untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang saat ini boleh mengikuti ibadah secara virtual. Jemaat maupun tamu jemaat. Kami doakan dan kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi persoalan dalam keluarga rumah tangga, pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan dan masyarakat, kami percaya Bapa bahwa selalu ada jalan keluar yang baik ketika mengandalkan Kristus. Kami doakan dan kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang telah lanjut usia, dalam segala tugas dan tanggung jawab. Kami juga berdoa menyerahkan persiapan pembinaan tahap kedua calon diaken penatua di GPIB Jemaat Bukit Muria ini. Kiranya semua persiapan dapat berjalan dengan baik, karena Tuhan berkenan turut campur di dalamnya. Sehingga pada akhirnya dapat terpilih diaken dan penatua untuk periode yang baru di tengah-tengah kehidupan pelayanan jemaat ini. Kami doakan seluruh panitia, calon diaken dan penatua, semua yang akan terlibat dalam pembinaan, kiranya Tuhan berkenan turut campur. Kami doakan pemerintah bangsa dan negara, serta aparat keamanan. Biarlah Tuhan, Engkau berkenan turut campur dalam pemerintahan Republik Indonesia saat ini. Di usia yang ke-77 tahun, kami bersyukur bahwa kasih sayang Tuhan masih menyertai bangsa dan negara kami ini. Biarlah cita-cita dan harapan untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur, serta sejahtera, dapat terwujud dengan pertolongan tangan kasih-Mu. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih menderita akibat wabah COVID-19. Mereka yang dirawat maupun di rumah sakit. Kami doakan dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kiranya upaya-upaya kesembuhan dapat berjalan dengan baik. Upaya pemerintah untuk memberikan vaksin bagi seluruh masyarakat kiranya dapat berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat menerima dan mentaatinya. Tim medis, para dokter dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit, kami doakan dan kami serahkan mereka sekalian ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk warga jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Warga jemaat maupun tamu-tamu yang sakit di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Kami doakan Saudara Rusa Lasamahu, Ibu Since Lumingkewas, Ibu Elia Lolong Walangitang, Penatua Ari Talahatu, Bapak Glenn Nunuhitu, Penatua Alfred Kakisina, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka, Bapak Sukaryanto,
Ibu Margareta Paat, Ibu Rusliana Siahaan, Bapak Bastian Pondonggi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Meska Sujadi, Ibu Kitty Mari Lekahena, Saudara Henrik Karel Kemal, Ibu Sinca Haulusi, Ibu Umi Kasihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Henry Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan, Ibu Asmarawati Hutagawa, Ibu Maria Lau, Bapak Joni LB Tobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Joni Hukubun, juga Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Ibu Faidalina Kennedy, Ibu Novi Roring, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henoh, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Ibu Veronica Sunamo. Tuhan Bapa di sorga, kami mendoakan mereka yang terbaring sakit ini. Kiranya jamahan tangan kasih-Mu memberkati semua obat penawar, makanan, minuman, dan seluruh tubuh mereka, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dari-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, biarlah mereka hanya bersandar dan berharap pada kuasa tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa Allah yang kekal kudus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16, 16b dan 17. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari,
diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan namamu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, terimalah amanat pengutusan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan
Tuhan Allah beserta engkau. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.